Selamat datang kembali di investasi receh ya. Oke, selamat berakhir pekan teman-teman semua. Oke ya, sambil berakhir pekan saya juga membuat sebuah video ini ya. Ini review saham mingguan saya di iPod ya. Ini yang saya bahas di sini adalah saham-saham saya yang ada di aplikasi iPod ini. Oke ya. Jadi yang pada intinya yang saya bahas pada video saya adalah tentang review harga saham saya, harga saham yang ada di portofolio saya, yaitu ada 4 ya. Ada Harta Dinata, ada Malindo Feedmill, BBRI, dan Buana Lintas Lautan. Oke, kita lihat dulu ya, untuk portofolio saya di pekan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, karena memang yang saya bahas ini adalah eh, perubahan harga saham yang ada di portofolio saya dari 1 pekan ke pekan yang lain gitu ya. Jadi nanti akan kita review naik dan turunnya harga di portofolio saya gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, ini dia portofolio saya pada 13 Agustus 2021 ya. Jadi saya ambilkan di penutupan Bursa Efek Indonesia di hari Jumat ya. Ini minggu yang lalu, pekan yang lalu. Oke ya, nanti akan kita bandingkan dengan portofolio saya pada tanggal 20 Agustus 2021 kemarin ya, yang sudah saya screenshot. Nanti akan kita bandingkan. Jadi nanti akan kita lihat perubahan harga dari pekan yang lalu dan pekan ini gitu ya, atau minggu kedua di bulan Agustus dan minggu ketiga di bulan Agustus. Oke, ini portofolio saya ya, di mana harga-harga di sini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Untuk harga yang pada tanggal 13 Agustus ini nanti akan saya bandingkan dengan yang di 20 Agustus. Harga di hari Jumat pada akhir pekan ini. Oke. Oke, sekarang kita lihat portofolio saya yang di tanggal 20 Agustus 2021. Oke, ini dia portofolio saya pada tanggal 20 Agustus 2021. Oke ya. Di sini ada banyak penurunan ya, ada banyak penurunan. Tetapi ada juga yang mengalami kenaikan dari pekan kemarin ya, dari minggu kedua, dan ini adalah minggu ketiga ya. Oke. Kenaikannya di mana, penurunannya di mana akan kita lihat. Oke ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan inti kita tentang perubahan harga saham yang ada di portofolio saya. Ada 4, ada Main, BBRI, Bull, dan Harta Dinata. Oke ya, kita lihat bagaimana perubahannya. Oke, ini dia hasil rangkuman saya ya, perubahan harga saham dalam 1 pekan dari minggu kedua sampai ke minggu ketiga, hanya di akhir pekan ya. Jadi yang saya review ini setiap hari Jumat di penutupan Bursa Efek Indonesia begitu. Oke, di sini ada 4 kolom ya, mulai dari nama saham, harga di akhir pekan lalu, dan harga di akhir pekan ini, serta nanti ada review perubahan harganya. Oke ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, dari saham HRTA, Harta Dinata Abadi ya. Pada pekan ini ya mengalami penurunan ya. Pekan yang kemarin sebenarnya sudah mengalami penurunan ya. Dari harga awalnya di minggu pertama, di akhir pekan minggu pertama bulan Agustus itu Rp270. Ternyata di akhir pekan yang kedua kemarin, minggu yang kedua, itu turun menjadi 266, turun Rp4 ya. Kemudian di minggu ketiga ini turun lagi Rp22 ya. Turun
di angka Rp22 ini sebenarnya sangat terasa banyak begitu ya. Terasa banyak ketika kita mempunyai jumlah lot yang banyak. Misal taruhlah misalkan 100 slot kali 100 misalkan kan begitu. Kalau kita punya 100 slot artinya kan kita punya 10.000 lembar. 10.000 lembar dikalikan 22 taruhlah seperti itu misalkan ya. Itu nanti terasa 220.000 ya. Karena ini saham second liner dengan harga yang murah. Sebenarnya risikonya nggak terlalu kecil ya. Misalkan kita di 100 slot saja penurunan kita, kerugian kita itu sebenarnya hanya di bawah 250.000 ya, apalagi hanya Rp22 ini turunnya hanya 220.000 sebenarnya ya. Cuma karena kita ini hanyalah investasinya receh ya, investasinya receh kecil, jadi kita pun merasakan penurunan yang kecil pun terasa karena memang kita mengalokasikan dana atau nabung sahamnya dalam jumlah yang kecil pula. Nah, begitu ya. Tapi tidak jadi masalah selama saham itu tetap kita hold atau kita pegang terus, tidak kita jual, kita tidak akan rugi begitu. Oke, itu ya untuk saham Harta Dinata Abadi. Oke ya. Mungkin ada beberapa sentimen negatif terkait masalah penjualannya sehingga harganya ini sedang mengalami downtrend ya, selalu mengalami penurunan di bulan ini. Oke, kemudian saham yang kedua yang akan kita bahas adalah Malindo Feedmill. Oke, Malindo Feedmill di akhir minggu yang pertama, di akhir pekan yang pertama itu harganya di angka 710. Ya. 710, kemudian di minggu kedua ini mengalami kenaikan menjadi 770. Nah, itu naik Rp60 ya. Naik Rp60 di masa seperti ini itu sangat luar biasa. Sementara beberapa pesaingnya mengalami penurunan, justru saham Malindo Feedmill ini justru mengalami kenaikan. Padahal ekspornya sedang dibatasi begitu. Jadi merupakan sebuah sentimen yang positif bagi saham main ini ya untuk minggu kedua. Tetapi ini mulai minggu ketiga ternyata sahamnya mengalami penurunan juga ya. Sama seperti saham-saham yang lain yang sedang mengalami penurunan, ternyata main ini ikut mengalami penurunan juga ya. Jadi penurunannya sebesar Rp25 dari pekan kedua ke pekan ketiga. Oke. Ini pun sangat terasa ketika kita ini kemarin misalkan melihat saham main naik langsung kita beli dalam jumlah yang banyak misalkan, itu akan sangat terasa. Tetapi tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau saham main ini dibeli pun misalkan di harga kemarin 770 dibeli, itu juga tidak masalah karena pada harga itu misalkan kita beli itu ya PBV-nya juga masih di bawah 1. Kalau saya menganggap harga itu ya masih harga diskon, tidak masalah karena kita kalau nabung saham itu kan kita tidak perlu khawatir. Dalam jangka ke depan kita yakin bahwa saham ini akan naik di harga bukunya atau bahkan bisa jadi lebih pada saat pandemi ini berakhir. Oke, itu untuk saham yang kedua. Jadi selama 3 pekan ini mengalami kenaikan dan mengalami penurunan. Berbeda dengan Harta Dinata tadi yang selalu mengalami penurunan terus dari pekan 1, pekan 2, dan pekan ke-3 ini. Oke, kemudian saham yang ketiga ada BBRI ya. Ini pada akhir minggu yang pertama ya, pada tanggal 6 Agustus 2021 harganya 3.930. 3.930. Oke. Kemudian pada minggu kedua, akhir minggu kedua harganya 3.870. Turun Rp60 ya.
Kemudian pada minggu ketiga saham ini kembali ke harga itu 3.930 atau naik Rp60 dari harga pada saat minggu kedua. Jadi ini tertata ya, ibaratnya minggu pertama turun 60, minggu kedua ke minggu ketiga naik 60 lagi, kembali ke harganya di 3.930. Kalau teman-teman membeli saham BBRI di hari Jumat atau bukan Jumat ya, di hari Rabu atau Kamis pada saat harga ini melambung tinggi di angka 4.000 lebih, tentu ini langsung mengalami penurunan. Makanya saya buatkan video ini di hari setelah penutupan Bursa Efek Indonesia, begitu ya. Karena saham BRI kalau dibeli di akhir-akhir masa penutupan Bursa Efek Indonesia biasanya di harga tinggi, tetapi nanti ketika mulai hari Senin Selasa itu nanti biasa anjlok. Nah, jadi teman-teman kalau ingin melihat saham BBRI ini, lihatlah pada saat awal-awal pekan di hari, lebih baik kalau saya sarankan sih melihat kalau mau membeli itu di hari Selasa gitu ya. Tetapi tidak bisa juga untuk jadi patokan, tetapi memang selama review saya 1 bulan ini memang BBRI ini selalu mengalami penaikan di hari Kamis dan selalu penurunan di hari Jumat. Ketika kita beli di hari Jumat, nanti pada hari Senin Selasa akan mengalami penurunan dan nanti akan naik di akhir penutupan Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu dan nanti akan naik drastis di hari Kamis. Ya. Kalau hari Kamis kemarin memang ada 4 bank yang harganya melambung tinggi ya. Ada BBRI, BBNI, kemudian Mandiri dan BBCA, bank BCA ya, BMRI dan BBCA. Oke. Saham itu mengalami kenaikan semuanya. Oke. Oke ya, itu untuk review untuk saham yang BBRI. Oke. Jadi untuk pekan kedua menuju ke pekan ketiga ini mengalami kenaikan ya, sentimen positif gitu ya. Oke, untuk yang keempat, saham saya yang terakhir di iPod itu ada Bull, Buana Lintas Lautan. Ini saham ini ya, kalau selama saya mengoleksinya dari bulan 6 ini memang saya selalu minus ya, tetapi masih tetap saya pertahankan begitu ya. Kenapa demikian? Karena saham Bull ini saya beli dari bulan 6, memang ini merupakan akhir-akhir bulan sebelum Bull ini membagikan dividen. Jadi mereka masih menunggu kapan akan dibagikan dividen. Jadi harganya masih turun. Itu sentimen negatifnya. Untuk saat ini ya, ini memang ada sebuah sentimen positif. Karena apa? Karena Bull ini akan membagikan dividennya, entah itu nanti di bulan 9 kah bulan 10 begitu ya. Jadi ini mulai naik begitu ya, mulai naik. Harga saham Bull ini pada minggu pertama di bulan Agustus ini ya, sampai dibandingkan pada minggu kedua ini sebenarnya kemarin mengalami penurunan ya, mengalami penurunan Rp6 ya. Di minggu pertama itu 252, sedangkan di minggu kedua 13 Agustus 2021 pada saat penutupan BEI Bursa Efek Indonesia itu turun menjadi 246, turun Rp6. Tetapi selang 1 pekan kemarin tanggal 20 Agustus 2021 pada saat penutupan BEI saya cek ternyata harganya 248 dan ini sudah mengalami kenaikan ya, walaupun kenaikannya hanya Rp2 ya. Dan kalau dibandingkan dengan average price yang saya miliki ini masih rugi ya, karena average price yang saya miliki ini di angka 256 seperti yang
sudah saya perlihatkan di portofolio tadi ya, saya masih rugi ya. Tetapi harapan saya ini di pekan-pekan berikutnya ini akan mengalami kenaikan terus ya. Kalau prediksi saya nanti bull ini di akhir bulan 8 sampai dengan di bulan 9 ya. Bulan 9 ini nanti bull akan agak harganya melambung gitu ya. Mungkin di harga di angka 280-an sampai di angka 300-an. Ya, jadi pada saat itu nanti teman-teman yang sudah mengoleksi lama atau trading saham bull ini nanti saya sarankan ya bisa jadi di bulan 9 itu nanti bisa dijual begitu ya, karena memang sedang tinggi-tingginya bull itu nanti di bulan 9 atau di awal bulan 10. Setelah itu nanti akan kembali ke harga normalnya lagi, kecuali ada beberapa hal yang menjadi sentimen positif dari bull ini ya. Oke, itu review dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat. Ini hanya sebatas review saya secara pribadi terhadap saham yang saya miliki di aplikasi saya, di aplikasi iPod yang saya miliki ya. Tidak ada saran, tidak ada sesuatu pun yang menghendaki teman-teman semua untuk mengikuti apa yang saya beli begitu ya. Jadi semua investasi ada di tangan teman-teman semua. Oke ya, ini adalah investasi receh kecil yang saya koleksi. Di bulan 9 nanti akan saya tambah untuk nabung sahamnya ya. Jadi saya harap teman-teman mengikuti channel ini terus ya. Oke, pada akhirnya akan saya akhiri ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Minta dukungan Anda untuk channel saya ini. Mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.